Catch 'em all. Oke, halo anak-anak. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang konfigurasi elektron. Nah, kemarin kita sudah belajar tuh tentang aturan dan bagaimana cara melakukan konfigurasi elektron. Nah, hari ini kita akan lanjutkan konfigurasi elektron, tapi bukan untuk unsur netral, tetapi ini adalah konfigurasi untuk ion. Oke, kita akan mulai ya anak-anak ya. Kita mulai dengan yang pertama, konfigurasi ion positif. Nah, ini adalah konfigurasi elektron untuk ion positif. Nah, kita harus tahu dulu nih, ion positif itu apa sih? Jadi ion positif itu adalah unsur-unsur yang atau ion yang terbentuk dari pelepasan elektron dari kulit terluarnya. Jadi di sini ion positif akan terbentuk jikalau terjadi pelepasan elektron dari kulit terluar gitu ya. Jadi yang elektron yang pada kulit terluarnya itu dilepas, maka akan membentuk ion positif. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan konfigurasi elektron untuk ion positif? Oke, kita contohkan misalkan Na ya. Ini di sini kita punya Na. Na nomor atomnya itu adalah 11. Di sini nomor atomnya 11. Maka kalau Na nomor atomnya 11, maka konfigurasinya itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Artinya ini adalah kulit terluarnya berada di kulit nomor 3. Ini adalah kulit terluarnya. Nah, jumlah elektronnya itu ada 1 elektron di kulit terluarnya. Nah, saat Na ini menjadi ion Na+, artinya ada 1 elektron yang dilepas, maka elektron yang dilepas itu adalah elektron pada kulit terluar, yaitu di 3s1 ini yang dilepas. Jadi ini dilepas, maka konfigurasi untuk ion Na+ adalah 1s2, 2s2, dan 2p6. Selesai. Jadi nggak ada 3s1-nya lagi, artinya 1 elektron sudah dilepas. Oke, nah sekarang bagaimana kalau untuk konfigurasi dengan nomor atom yang lebih besar nih? Jadi misalkan contoh Fe. Fe itu nomor atomnya 26. Nah, kalau 26, maka kalau konfigurasi menggunakan simbol gas mulianya itu adalah argon, Ar, 4s2, 3d6. Nah, 4s2, 3d6. Nah, elektron terakhir itu berada di 3d6. Tetapi kalau kulit terakhir atau kulit paling luar itu adalah 4s2 ya anak-anak ya. Kenapa? Karena 4 ini menyatakan kulit. 4 itu lebih besar daripada 3. Jadi ini adalah kulit terluarnya. Maka ketika Fe berubah menjadi Fe2+, artinya apa? Ada 2 elektron yang dilepas. Nah, 2 elektron yang dilepas itu berasal dari 4s2 ini. Oke, 4s2 ini hilang, maka konfigurasinya menjadi Ar 3d6. Nah, kalau misalkan dia 3+, artinya ada 3 elektron yang dilepas, maka 2 elektron dari 4s2 dan 1 elektronnya dari 3d6. Nah, ini akan dilepas, maka konfigurasinya menjadi Ar 3d5. Oke, sampai sini semoga kalian paham ya. Nah, lanjutkan dengan yang tipe kedua, ion tipe kedua, yaitu ion negatif. Kalau tadi ion positif itu karena melepas elektron, kalau ion negatif itu karena mengikat atau menyerap atau mengambil elektron dan terisi pada orbital yang masih belum terisi. Seperti itu ya. Jadi ada elektron yang diikat sehingga si unsurnya menjadi ion negatif. Nah, kita contohnya oksigen. Oksigen itu nomor atomnya 8, artinya punya 8 elektron. Di sini konfigurasinya itu adalah helium 2s2, 2p4. Oke, helium 2s2, 2p4. Nah, kalau dia membentuk ion min artinya apa? Dia mengambil 1 buah elektron. Kalau 1 elektron itu maka tinggal ditambahkan aja ke 2p4-nya menjadi 2p5. Atau kamu bisa juga lakukan konfigurasi dengan cara menambahkan elektron pada jumlah elektron yang dimiliki oksigen. Jadi kalau oksigen tadi itu 8, ketika dia menjadi O- mendapatkan 1 buah elektron, maka jumlah elektron itu adalah 9. Nah, untuk konfigurasi 9-nya itu adalah 1s2, 2s2, 2p5. Nah, ini sama dengan yang ini. Bagaimana kalau membentuk 2-? 2- artinya punya 2 elektron.
mengikat dua elektron lagi. Jadi O-nya punya 10 elektron. Nah, 10 elektronnya kalau konfigurasinya 1s2, 2s2, dan 2p6. Maka ini adalah konfigurasinya. Sama. Seperti itu. Nah, untuk yang unsur dengan nomor atom lebih besar pun sama. Jadi kalau misalkan kayak ini, sulfur nomor atomnya 16, maka konfigurasinya seperti ini. Nah, ketika dia menjadi S2-, maka nomor atom jumlah elektronnya itu berubah menjadi 18. Nah, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, sama. Nah, 18 ini sebenarnya sama dengan argon, dengan argon ya anak-anak ya. Namun kamu nggak boleh mengatakan bahwa konfigurasi S2- itu adalah argon kayak gini, enggak. Oke, tapi kamu harus memilih simbol gas mulia yang lebih di bawah itu. Nomor atomnya di bawah itu, di bawah 18. 18 hanya dipakai, argon hanya dipakai untuk konfigurasi elektron untuk unsur-unsur dengan nomor atom lebih dari 18. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, itu adalah contoh untuk konfigurasi ion positif dan ion negatif. Nah, di sini saya sudah memberikan ada tiga contoh soal, yaitu fluorin, fluorin, aluminium, dan kromium. Fluorin itu min ya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan nih. Sebenarnya ada 4 pertanyaan sih. Yang pertama, tuliskan diagram orbital. Kedua, 4 bilangan kuantum, konfigurasi menggunakan gas mulia, dan konfigurasi ion dari ini. Nah, saya akan berikan contoh untuk yang F dengan nomor atom 9. Yuk kita coba yuk. F dengan nomor atom 9 itu artinya punya elektron sebanyak 9 buah. 9 buah. Nah, kita akan lakukan konfigurasi nih. Konfigurasinya itu adalah 1s2, 2s2, dan 2p5. Nah, ini adalah konfigurasi dari F9. Nah, kalau diminta untuk menggambarkan diagram orbital, artinya kamu tinggal menggambarkan kotak orbital dari masing-masingnya. Kalau P itu 3 kotak ya anak-anak ya. Nah, kalau S nilainya 0, ini 0, ini min 1, 0, dan plus 1. Nah, jumlahnya berapa elektronnya? Kalau yang di S itu ada 2, 1, 2, 1, 2, yang P itu ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini adalah gambar diagram orbital dari F9. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua dia nanyakan adalah 4 bilangan kuantum dari elektron terakhir. Nah, elektron terakhir berada di mana? Di 2p5. Artinya kita akan menentukan 4 bilangan kuantum dari 2p5. Kita mulai dengan kuantum utama, yaitu angka ini, sama dengan 2. Kemudian azimut yaitu P nilainya itu adalah 1. Kemudian magnetik. Nah, magnetik kamu gambarkan 3 kotaknya lagi, min 1, 0, plus 1. Nah, untuk plus tetap ditulis ya. Di sini ada 5 elektron, diisi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, elektron terakhir berada di posisi 0. Maka magnetiknya itu nilainya 0. Nah, yang keempat, bilangan kuantum keempat adalah spin. Karena posisi elektron terakhirnya itu ke bawah, maka S-nya itu adalah minus setengah. Ini adalah 4 bilangan kuantum dari elektron terakhir. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah tuliskan konfigurasi elektron menggunakan konfigurasi gas mulia. Nah, ini adalah konfigurasinya. Nomor atomnya 9, berarti otomatis kita menggunakan helium. Oke. Nah, setelah helium itu dimulai dari 2s2. 2p5. Nah, ini adalah konfigurasi menggunakan simbol gas mulia. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah konfigurasi untuk ion F-. Kalau F- artinya F-nya mengikat 1 buah elektron. Jadi F- itu memiliki 10 buah elektron. Maka konfigurasinya menjadi helium 2s2 2p6. Oke, selesai deh. Nah, untuk 2 yang lain, aluminium dan kromium, kamu boleh coba ya, dan bisa dituliskan di dalam buku catatan kamu. Oke, nanti kita bisa diskusikan ketika ada pertemuan lagi.
Oke, cukup sekian untuk hari ini, video pembelajaran hari ini. Semoga kamu paham dan silakan mencoba untuk soal yang belum terselesaikan tadi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.